Nah, itu untuk mainan pertama kita bisa ngambil data dari yang finance ya, tadi mana finance. Ya, tadi mana saya tadi cek ini. Nah, ini kan untuk analisis tambah. Oke, Ini bisa direkod ya, Prof? Udah direkod ini, jadi enggak. Nanti kan tinggal saya punya rekaman banyak kuliah-kuliah, saya sengaja upload di YouTube, jadi bisa Anda juga bisa. Nanti saya lihatin kalau sudah. Saya kuliah kan semua saya karena mahasiswa kan kadang kuliah mungkin lagi nggak fokus, kalau di rumah sambil nonton YouTube-nya kan jadi mudah sambil tiduran, sambil apa. Kalau anak sekarang itu kan kalau suruh baca buku ya berat. Maka saya sekarang jadi ini ya, saya punya apa? Ini namanya kuliahku gitu. Nah, ini kan sebenarnya YouTube banyak, tapi nanti saya bikin channel yang namanya coba. Oh, itu punya Prof. Bukan yang ini bukan. Nanti ada banyak kan yang punya. Saya juga kasih namanya kuliahku. Jadi nanti pilih yang pas yang saya. Saya pernah nunjukin yang ini. Nah, yang saya ini. Hmm, Ini yang kalau saya tanpa editing masalahnya, saya kan nggak punya waktu edit. Jadi misalnya ini yang terkait time series berarti kalau salah mata kuliah peramalan apa ya. Nanti ini kan kita akan coba lakukan itu. Bentar. Oh tadi kok belum saya klik sudah. Nanti dapat yang orang lain. Nah, biar masuk dulu aja. Nah, ini saya banyak kuliahnya di sini. Ini kadang peserta yang kerja praktek, yang ini kuliah dari investasi. Ini kadang masa presentasi dari saya terus rancangan percobaan. Tapi ini nggak tanpa editing ya. Jadi misalnya nanti yang ini komputasi, ya benar. Tapi di sini masa hanya yang sudah menggunakan apa? Ini yang topik kebetulan yang peramalan nanti ada. Ini yang kuliah S3 juga ada. Kuliah S2. Ini olahraga opsi, model linear, matematika aktuarial. Ini memang sudah banyak sekali. Walaupun sudah baru mulainya tahun kemarin, karena sangat ngajarnya kan Pak. Kemarin banyak jadi, kan tim teaching, kadang jadi saya dapat separuh, yang separuhnya yang nggak punya editor ya, Prof ya? Nggak ada editan ini, jadi ini pokoknya saya kayak tadi ini nanti kan kalau nggak saya upload di sini, hanya ngobrol kayak gini nggak apa-apa. Namanya ini kan kayak apa? Saya nggak mungkin punya waktu mau editing. Jadi yang mau nonton ya bukan kayak yang tadi yang bagus-bagus itu ada, tapi kan dia harus meluangkan waktu. Saya nggak ada waktu. Tapi lumayan kayak gini kan daripada mas, misalnya kayak gini habis pulang gini, pulang mau dengerin lagi kan tinggal nonton rekamannya di YouTube-nya. Saya kadang juga mau ngajar lihat lagi dulu, kadang kan saya juga lupa kemarin ngasih hafal karena saking banyaknya kan ini terus bimbingan disertasi itu yang monek itu. Jadi monek kadang kan saya ngingetin kamu sudah dapat apa. Jadi ini nanti di sana juga ya bisa saya lihat lagi ya, Prof. Bisa dilihat, ini kan sudah nanti saya upload aja nanti saya. Ini kan sudah saya rekam ini. Tadi ini kan sudah saya rekam. Nah, nanti kan tinggal apa? Tinggal nonton ulang. Nanti tinggal muter ulang. Cuma saya lagi nyari yang mata kuliah. Sekalian saya lihatin, tapi nanti ada saya juga ada ini perawat data runtun waktu misalnya. Saya putar aja ke kemana tadi ke yang ini kan ada misalnya nanti ingin lihat ini saya dari ya tapi kalau lagi sempat ya kadang lupa ya nggak semua ya. Ini ya yang kebetulan ingat aja, kadang saya rekam itu kadang ya enggak.
Karena nanti kalau S3 kan kita harus nyari kebaruannya di mana, itu harus banyak baca, harus nyari inspirasi. Jadi makanya dengan magang adalah jadi nanti harapan saya jadi lebih lebih cepat karena apa sudah ya tadi nanti baca buku, dari baca buku kita juga taruh di overlay yang template buku. Nanti baca jurnal, kita taruh di yang template baca jurnal itu. Supaya kita sekalian mulai nyoba, walaupun sementara adalah hasilnya orang lain kan yang kita taruh. Tapi dari situ nanti kan kita kritisi. Maka pada saat kita ngambil dari mereka, ingat harus menyebut mensitasi supaya nggak dianggap plagiat. Karena kalau kita lupa mengutip rumusnya, mengutip apa, tapi tanpa menyebut kita ngambil dari mana, itu kan sama saja namanya plagiat, karena kita kan ngeklaim punya orang lain jadi milik kita kan. Nah ini yang nanti harus hati-hati untuk seperti itu, karena ya walaupun kadang kita sebenarnya nggak sengaja maunya nggak plagiat, tapi kadang kita lupa nggak mensitasi gitu. Nah itu sudah kategori plagiat. Gitu. Informasi transaksi terjadi siapa yang kalau saya searching aja sekarang Paramalan Korea ini tadi sudah nah ini kan bisa kita taruh di cuma di sini kan masih yang versi Univaria. Ini kayaknya belum masih agak percepatan. Ini suaranya saya. Tapi nanti kalau diputar ada kan suara ini. Tapi hanya untuk gambaran ini. Nanti sekarang kita sudah matikan ini kembali ke bukunya. Jadi nanti yang sudah saya berikan ini konsep bukunya. Jadi yang pertama kan, jadi kita faktor time series model. Jadi faktor time model apa sih yang pertama dinikan untuk kita lihat dari buku ini pada saat di vector time series model halaman berapa 382 ya. Nah, kita bisa ngutip dari situ, tapi nanti hati-hati disebut bukunya ya, jangan sampai kita ngambil lupa nggak nyebut nanti dikira kita plagiat. Jadi kita belajar dari sini, ngambil rumusnya, ngambil apa ya kita harus ini tadi berapa 30 382 halaman berapa sih? Oh ini sudah mau habis vektor. Nah nanti kita harus nambah dari buku nggak cuma buku ini yang vektor time series kan ya ini halaman 16 vektor time series. Nah nanti untuk misalnya kita ingin ini kan ada ngetik pakai apa berupa tabel kan kalau ini kan kita ngandalkan nanti vektor matriks kan itu. Jadi ini kalau memang konteks untuk ke dunia masa modern kita coba ini dulu. Jadi maksudnya ada berarti ingin masuknya ke riset yang statistik keuangan ya? Iya, yang memang minatnya. Iya. Kalau S1-nya dulu time series-nya sudah ke keuangan apa belum? Belum, Prof. Masih pengantar dasar. Oke. Yang terus S2-nya? Time series udah mulai sampai. Tapi sudah multivariat time series-nya? Belum, univariat. Masih univariat ya? Memang sekarang kita kalau misalnya mau ke yang ini, nah, nanti kan ini kayak bagian depannya kan ini cerita tentang apa time series kan time series data in many empirical studies consists of observation from several variables. Artinya tidak cuma satu, maka nggak univariate. Kalau banyak, kalau kita kerjakan satu-satu, itu dari kita kerjakan univariate. Tapi resikonya apa? Sebenarnya kan antar variabel tadi terjadi dependensi. Nah, mestinya harusnya multivariat. Gitu. Tapi kan orang masuk ke multivariat kan lebih kompleks. Iya. Jadi orang milih menghindar. Jadi saya analisis harga penutupan ya penutupan saja, nggak ngabaikan harga pembukaannya. Terus volume perdagangannya. Tadi kan kalau di Binance Yellow kan ini ada apa? Mana tadi?
Nah, ini kan ada, padahal kita hanya fokus di close-nya, Ya. kadang fokus di open-nya, padahal high close-nya menarik kan. Dia dibuka di 470, tapi bisa saja ini high sampai 48 kan. Nah, bisa juga akhirnya mungkin paling rendah 47 ternyata ditutupnya di 4780, berarti kan diantaranya low sama high. Ya, bisa juga ditutup pada saat low, bisa juga ditutup pada saat high gitu. Terus ada jasa apa close-nya, terus ada volumenya ini yang sudah dikaitkan dengan jasa close-nya ini di volumenya ternyata besar kan. Jadi kalau banyak orang yang ini volume di sini sayangnya kan nggak melihat itu volume orang beli atau orang jual. Iya, Nah, digabung biasanya. iya, jadi kalau itu kan sebenarnya kalau ketahuan kalau banyak yang beli harga cenderung mesti akan naik. Kalau banyak yang jual harga akan cenderung turun. Nah, tapi kan kalau kita misalnya udah nanti bisa juga untuk yang pertama nanti baca setelah dapat tahu cara baca ininya. Ini kan tadi ya sudah tahu kan cara baca dari finance ya, oh langkahnya gini kan. Nanti taruh di collab-nya. Pertama ini dulu, copy ini, tinggal copy kayak gini, copy. Terus nanti ini copy ini lagi, ini sudah siap manggil salah satu datanya namun tanggal berapa sampai berapa gitu. Nah, misalkan ini saya tadi sudah buka ini misalnya saya ingin. Berarti yang ambil data harian ya, Prof. Ya ini ya tinggal kita mau pilih mau hari, tapi misalnya kita ingin harian ya bisa. Oh, udah masuk ke drive. Nah, ini kan tadi malah di kopinya kita untuk nyoba manggil data dulu. Nanti kadang ya kadang lancar, kadang enggak misalnya kan. Nah, ini kan di pasted. Oke, ini baru apa instalasi untuk manggil dari Yahoo Finance. Nanti mungkin kalau yang Google Finance mungkin kan beda. Ini saya kenal yang Yahoo Finance. Nah, ini kalau kerja cloud enaknya adalah kita bisa dari apa ajar ini sudah mulai instalasi untuk baca data dari ya, Yahoo Finance kan ini, terus tahap berikutnya tadi adalah kita naruh ini Mengambil data. ini dari copy. Nah, ini sudah mulai ingin ngambil datanya. Nah, ini sudah dapat datanya kan. Oh iya. Jadi nggak perlu ngetik satu-satu kan, nggak sampai kayak gitu. Nah, kalau ini kan sudah siap, tinggal kita mau diapain, dan nanti kita perlu belajar teorinya tentang multivariate time series-nya. Nah, nanti kita mulai teorinya diketik di, ini saya sudah kasih template untuk buku ya. Nanti kalau ada hasil ini template bukunya kan nanti. Pertama Anda kan nanti masukkan intronya yang tadi di depan itu. Tapi ingat ini kita semutip punya orang dulu, ini kan juga punya orang ini kan. Jadi tapi hati-hati, yang penting ini janganlah kita klaim milik kita dulu. Jadi nanti ini hanya untuk media kita belajar aja. Kalau mengutip apa tandanya, Prof? Ya ini kan nanti kita harus nyebut kan bahwa ini dari ini kan bahasa Inggris juga, kalau Anda mau jadikan bahasa Indonesia kan runtun waktu multivariat. Runtun multivariat itu apa sih? Nah, ini kan bahasa Inggrisnya, Anda kan bisa bahasa Inggris mungkin ngatain ya dengan kata-kata sendiri itu lebih baik. Runtun waktu menurut ini Wah, dalam jadi buku ini. kenapa sih kita perlu multivariat itu? Karena dalam kenyataannya ini, misalnya dalam sales performance, variabel itu mungkin sales volumenya, price-nya, sales force-nya. Nah, sekarang kita ganti apa? Dalam konteks untuk harga apa terkait harga saham tadi,
mungkin dengan harga apa tadi pembukaan, harga tertinggi, harga terendah, harga penutupan, terus harga apa penutupan yang sudah di-adjust, dan terus juga apa volumenya. Nah, dalam konteks ini kan untuk transfer modelnya adalah kita akan mempelajari apa hubungan antar variabelnya kan. Jadi kemungkinan ada hubungan antara apa pembukaan dan penutupan. Kalau ini kan sales jelas kan, antara sales volumenya, price-nya, sales force-nya. Nah, karena adanya ini, nah kita harus menggunakan konsep yang diinikannya dalam bentuk apa? Karena adanya kemungkinan kovarian dan korelasi di matrik ininya. Nah, maka jadi kita punya time set-nya sekarang apa? Z1 sampai Zn. Jadi dimensinya tergantung banyaknya variabelnya tadi kan. Masing-masing punya rata-rata sendiri kan ini nanti. Nah, ini namanya teorinya kan. Kita lihat ininya. Nah, nanti setelah itu bagaimana? Ini teorinya nanti kita ketik, nanti kita ngomong sumbernya ya dari buku ini bukunya nanti ada kan. Jadi ada bahwa nanti tinggal menggunakan bahasa Indonesia ya tinggal tidak. Nah, yang pertama kan kita kenali ini dulu. Nah, kalau kita lihat tadi di sini, setelah kita dapat datanya, apa yang dilakukan? Misalnya kita ingin menyimpan ini ke berupa apa? CSV itu ya. Ini bisa data disimpan ke sini. Terus analisisnya, misalnya kita ingin lihat apa ini. Jadi apa? Kan tergantung. Nah, misalnya kita tadi kalau di teorinya ini kan kita terus ingin lihat apa? Kovariansi dan korelasi apa ya tadi ini? Nah, kovarasi dan korelasi matriksnya. Ini kalau kita ingin gunakan yang korelnya, kita ingin menghitung apa? Menghitung kovariansi dan korelasi matriks. Matriks jadi di depannya menghitung matriks. Ya kalau mau pakai bahasa Inggris ya dia paham, kalau bahasa Indonesia juga nanti kovariansi dan korelasi. Oh tapi dengan Python nggak saya sebut dia ngasih enggak. Ini masih dalam Python ya? Iya, ini kan sudah Python ya. Oh, tinggal copy paste ya, Prof ya? Iya, nanti tinggal copy. Ini kan kovariansi matriks. Cuma tadi kan sumber datanya kan ini bukan ini kan. Ini contohnya sudah kita harus hati-hati nanti. Di sini kan kita tadi data dari yang Binary Yahoo kan. Nanti yang diambil ya cukup ini juga semua itu. Tapi kan harus dibuat ini dulu. Kalau tadi kan, nah ini yang namanya pas belajar adaptasi. Jadi jangan bayangin bahwa kalau kita pakai GPT kayak ya tinggal copy-copy ya enggak, nanti nggak jalan juga. Kan jangan rasanya ada yang nggak jalan kan. Karena apa? Pas kita lagi bicara ingin hitung kovariansi, dia dikasih datanya ini. Ya kalau ini kita copy ya jalan. Nah, tapi kan nanti kita misalnya ini ya, kita ingin copy ngitung. Nah, nanti padahal data kita kan data dari Binary Yahoo, maka harus menyesuaikan perubahan di sini. Tapi kalau kita misalnya hanya ingin lihat dulu yang ini ya di copy aja nggak apa-apa. Masukin di sini apa? Nanti kalau kita compile tapi data ini yang dikompil kan. Nah, nanti tinggal diganti ya. Jadi data ini nanti kita kasih kalau kasih tanda pagar kan dia nggak aktif. Jadi nanti kita harus gunakan data yang diperoleh dari ini hasilnya kan, ini matrik kovariansinya, ini korelasinya. Nah sekarang kalau kita gunakan data ini kan berarti datanya tipenya apa ini? Data ini kan sekarang kalau tadi kan namanya apa ini? DF. Ini datanya kan ini. Nah sekarang harus diganti yang ini dengan apa? Tadi mana ini? Ini diambil dari Yahoo. Data yang tadi tidak ngambil bukan data yang cuma isinya sedikit tapi ini kan. Itu tinggal di copy paste saja itu, Prof. Nah ini di copy ditaruh di bawahnya sini sekarang yang ini nggak ada. Nah sekarang sudah data dari
Yahoo-nya ini, buka-buka nggak error, tapi kadang ya ada kalanya bisa saja dapat error. Nah ini kan sudah matriksnya ini. Mm-mm. Ini close, high, low, open, volume. Kalau tadi kan X, Y, Masih ya. Z itu. Ini korelasinya. Nah ini nanti kita akan coba memanfaatkan teknologi terkini, tapi hati-hati bahwa di sini ya kadang bisa jalan dengan baik, kadang enggak. Harus Tapi dicek sampai lagi. sini kan kita sudah tahu korelasi ternyata antara misalnya ini khusus apa eh, antara close dengan apa open korelasinya ya tinggi ini kan ini. Berarti opennya berapa, close-nya terus low dengan ininya, ini masuk korelasinya tinggi semua ini. Tapi ada yang korelasinya negatif ini. Ya, Artinya apa? volume transaksi. Kalau volumenya naik, close-nya cenderung akan oh di sini. Nah, ini nanti kan ada yang harus kita kaji ada apa di sini. Nah, nanti akhirnya tahapan berikutnya kita ingin modelkan kan. Sebenarnya si ini modelnya itu cocok AR apa apa. Nah, ini kan sudah kenali ininya, kita lanjut. Gitu. Tadi ini kan teori untuk hitung korelasinya ya. Tadi kan kita langsung pakai Ya. sana jadi. Nah, model yang pertama kita bisa moving average atau regresif kan. Dulu kalau kita ini kan. Ini model teorinya. Yo, supaya teori harus ada karena apapun nanti ini pertama ini kan pakai teorinya orang yang sudah ditemukan. Tapi kita kan orang bahasa S3 kan harus meng-create ini apa besok ya kita bikin apa. Kalau kita S2, S1 boleh cuman kayak Diterapin gini. aja. Tapi kalau S3 kita harus ada novelty kan. Apa ya kira-kira mulai munculkan idenya. Nah, kalau belum punya ide, terus cari di jurnal. Hmm. Oke, ini pertama yang ini dulu aja, moving average, apa namanya ini, vector atau relative moving average. Maksudnya, jadi kita ingin model moving average dulu. Ini misalnya yang paling sederhana ya, misalnya AR1, apa yang nanti terus atau ARMA. Nah, nanti memang ini kan rumus kayak gini kita kalau nanti ada missing estimate-nya, ada tuh misalnya. Nah, ini kan tentunya harus dimasukkan. Ini covariance matriksnya untuk vektor AR1. Kalau kita modelkan AR1 misalnya. Tapi itu udah versi yang multivariatnya loh ya. Jadi, ini contoh kalau di sini contoh dari buku ini ya bisa juga kita buku ini nanti coba kita ini kan apa enggak. Ya, tadi yang Nah, contohnya model yang pertama ini yang AR1 kita bikin AR1 dulu. Jadi sekarang saya punya bimbingan yang S3 juga tentang time series, tapi saya bawanya ke ini spasial tapi yang ke time series. Jadi misalnya kalau harga saham kan karena pasarnya ini kan di mana aja ya sama karena pasarnya cuma satu. Karena tapi kalau yang kayak saham internasional mungkin harganya Tesla di Indonesia nggak dijual nggak ada jadi ya sudah ada satu. Tapi kalau misalnya tentang curah hujan mungkin di Jogja di Kalimantan ini kan beda. Terus kecepatan angin. Jadi kalau untuk misalnya kita mau ke data cuaca, itu nanti saat satu sekarang saya lebih bawa ke konteks spasial. Jadi kalau kayak harga sembako kan 9 bahan pokok, berarti kan 9 variabel. Nah kalau kita tertarik itu bisa sembako di yang ada asalnya mana? ada. Padang itu semua kan beda dengan sembako di sini harganya harus di. Nah, kita bisa itu namanya, tapi ini yang bimbingan satunya tapi saya bawa ke situ lah misalnya, tapi bukan multivariat masih yang univariat. Karena kalau langsung multivariat ya berat lah itu. Nah, nanti adalah kita akan ke nah nanti di podcast ini kita akan lihat pada saat mulai kita akan masuk ke dunia nanti mas itu yang sebenarnya statistical learning nanti. Tapi saya harapkan di yang awal ini kita masuk ke seperti yang mengatakan multivariat dulu. Nanti setelah itu bagaimana di konteks dunia mesin itu. Karena kan ingin mengcover yang mungkin datanya jadi besar banget, kayak apa, nanti setelah mungkin untuk yang di bulan ini, ya 1 bulan lah, saya akan fokus gunakan buku ini dulu.
Iya. Nanti tapi saya nanti sampai ke collab-nya ya, jadi tadi nanti caranya sudah saya ini kan, seperti itu. Terus tapi teorinya tolong ditulis ya, karena pada saat sudah jadi coding kan nggak kelihatan kan. Iya, iya. Tapi nanti pada saat kita memodifikasi, mengestimate ini kan ada proses statistiknya mengestimate ini. Iya. Ini kan proses estimasinya, nah nanti tetap ditulis karena ini menyangkut teorinya gitu. Nah ini misalnya sekarang saya ingin dapat apa, model apa kalau tadi istilahnya di sini AR bahasa apa, biar pakai bahasa ini kadang lebih inilah, vektor yang paling tadi kan sudah MA, ini yang AR dulu lah misalnya. Ini yang ARMA, yang paling sederhana dulu aja misalnya yang mana tadi ARP, mana yang AR? Oh, tadi kan, oh kebablasan. Ini vektor atau regresif maupun bisa juga kan kalau ada tren kan yang I nanti. Jadi kalau ini sudah berupa apa? Yang multivarian kan sudah apa saja. Coba di ini kan kita ingin nyoba apa? Vektor AR1 misalnya dengan biasanya kalau sudah lagi di Python ya dia akan selalu Python itu. Coba langsung ngasih Python-nya enggak. Nah, ini kan masih teorinya ya. Nanti kita cek sama enggak dengan yang di Yang buku. buku ya. Ini kan sumber bukunya mana kita kan nggak tahu. Nah, ini kan kita langsung ininya kan. Nah, nanti tapi kita ganti ininya Tapi nanti. datanya diganti ya sama yang YAML tadi. Iya. Nah, di sini dia mungkin datanya data sedikit ya kita harus sesuaikan. Ini data simulasi ya. Nah, nanti seperti karena jadi kita sebetulnya karena belajar dengan ini, berteman dengan ini kan hanya kita punya teman yang Iya. kan tapi Membantu banget sih GPT. iya memang sekarang kalau dari sisi tapi mic kelihatan ya kayak ya dimatikan mic aja yang di tempatmu mic-nya hidup ini. Matikan aja mic-nya, jangan on mic, biar satu aja. Nah udah. Oke, kembali ke yang tadi jadi ini apa, ini kan sekarang kita tapi data yang dimasukkan kan langsung kayak P-nya ini kan N-nya 3 berarti apa tadi dimensinya 3, T-nya 100 padahal kita punya apa tadi open close ini kan ada 7 ya. Terus nah ini kan harus penyesuaian nanti di sini NP-nya Bapak beda tidak bisa langsung kayak nyambung dengan cepatnya juga karena dia terus bikin apa ini NPR-nya 0,7, 0,2, 0,1 ini kan yang dari P-nya. Nah, nanti kita lihat di AR1 kan tadi ada P kan ini. Nah, ini P ini ya. Nah, ini tadi kita kan belum nanti kita harusnya mencari mengestimate dulu. Kalau di sini kan langsung P-nya sudah punya. Nah, P ini harusnya dari apa? Data kan itu diperolehnya itu. Nah, nanti yang P-nya dimasukin ke sini. Nah, tapi terus gunakan di sini adalah hanya menggunakan data simulasi ini. Nah, nanti jadi harus yang kita lakukan di sini.
ada langkah mencari apa? Pi dari AR1 kalau dari data. Tadi istilahnya juga Pi yang banyak di ya koefisien dari modelnya ini di sini. Karena kita kan itu kan dari data real, artinya yang di-generate dari mengenerate data kalau ini yang namanya riset yang menggunakan simulasi. Jadi kita bikin Pi-nya, setelah itu bikin datanya ini, maka datanya ini di bawah ini. Yaitu ukurannya berapa? 3 tadi kali berapa? 10 apa ya tadi? Iya ya ini. Oh, 100 ini ya. Jadi Pi-nya kan 3 kali 3. 100 itu berarti 100 hari ya? Iya 100 hari lah itu kan dokternya. 3 adalah ke arah kolomnya. 100 ke arah garisnya. Kalau tadi kan kita pakai data real, kalau data kita kalau ini mengenerate gitu. Nah sekarang kan kita sudah punya data. Jadi estimasi model vektor AR1 dari data. Nah, mungkin nanti di sini kita diberi lagi adalah kan menyiapkan datanya dulu. Nah, ini kan kita harus bikin start modelnya kan beda. Kalau tadi kan nanti gunakan simulasi kita nggak punya data, tapi kita ingin mengembangkan teori, terus kita ingin uji coba dulu dengan data simulasi. Nanti di situ baru menggunakan data real. Nah, ini kalau kita gunakan yang ini panjang apa data frame-nya, terus model var-nya, misalnya matriksnya. Nah, terus kita bisa melakukan forecast. Ini kalau ingin dipilih regresi linear waktu dari untuk var 1 faktor regresif, tapi yang berupa regresi linear. Nanti sekali lagi ini tidak semudah kadang ini, tetap ada tantangan, ada itu biasa. Tapi dibanding kalau kita belajar gunakan hanya buku aja ini, kadang kita apakah mampu pulang dari sini bisa bikin codingnya. Lama sekali saya kemarin makanya untuk yang kadang-kadang apakah kita mau pakai tradisional kayak gini, ya akan lama sekali gitu. Saya ke masa kuliah ini kenapa bisa mereka saya kasih tugas bisa dapat banyak karena sudah menggunakan metode yang ini. Ini kuliah tadi semua sudah saya gunakan Python. Jadi kalau dia kerja sudah pengalamannya banyak. Ini misalnya S1 mata kuliah apa aja sudah saya bawa ke gunakan apa misalnya ini tugas-tugas sudah saya lihatin tugas. Nanti dia komputer sudah menggunakan Python, jadi nanti dia sudah paham. Nah, saat misalnya mau Ini ngecek, masih semester berapa tuh? ini ya semester 5 apa ya kalau ini angkatan 2023 kan berarti semester 3 apa? Semester 3 tuh. Nah ini kalau yang kebetulan hanya tapi kalau untuk komputasinya kadang saya minta mereka bikin walaupun hitungan-hitungan sederhana tapi ditambahi ada aspek collabnya gitu. Ini untuk menghitungnya misalnya yang tadi yang kalau mata kuliah peramalan tadi kan yang pertama ada yang pada ngambil dari yang Yahoo ada ini kan juga tadi kayaknya sih yang S2 apa ya, yang peramalan data. Nah ini yang ini saya pakai untuk yang tadi kan udah collab kan ini di nah ini kan gambar ini sudah mereka sudah mana collabnya tinggal saya klik aja kalau di nah ini kan untuk yang nanti kan udah dia enggak ini untuk kerjakan yang nomor 1 ini data itu
Tapi karena data ini dari Google, jadi dia harus mengetikkan. Nah, tapi kalau data tadi dari Yahoo kan nggak perlu. Tapi kadang ada yang saya tugas datanya bukan ada di soalnya, tapi langsung saya minta ke webnya. Maka baca datanya kalau di copy, diketik itu kan ya lama kan. Kalau dari web langsung klik. Iya, jadi ini kan kalau saya kalau dia lupa nggak mau membuka biar saya bisa buka, nanti bisa kadang diminta itu nanti otomatis ngonek ke yang bersangkutan itu. Dia saya lupa kayak tadi mungkin saya ada beberapa nanti bisa juga mungkin anda ngeklik nggak karena saya kan yang masang satu saat mungkin ada yang masang saya ngeklik nggak bisa nah nanti karena belum saling membuka. Jadi kalau sudah biasa bimbingan komunikasi gitu kan sudah saling apapun yang di overlap itu sudah saling ini kan itu. Nanti kalau misalnya ini tinggal baca datanya saya ganti pakai yang di. Nah ini kan oh berarti benar dari yang terus ditaruh di overlap tadi hasilnya dan nanti kayak gitu. Nah ini kalau sudah jadi gini nanti kalau ingin jadi paper ya gambar ini taruh di artikel papernya tadi kan sudah ini ujinya kan ada asumsi ini kan. Terus untuk kartu tadi perlu diferensi kalau yang harimanya. Nah, ini kan udah untuk differencingnya. Nah ini adalah apa ini contoh dari yang kita tadi lah nanti makanya di cara kerjanya tetap tetap teori ada di ini kan kita cuman memang untuk codingnya kita nggak perlu harus apa dari sini kita coding sendiri kan jelas berat. Tapi pada saat kita modifikasi hati-hati di sini kita modifikasi teorinya maka di programnya ya harus dimodifikasi. Oh di bagian mananya nanti ini kalau saya ubah tadi misalnya itu. Nah ini nanti yang harus harus kita tergantung kita mau modifikasinya di bagian mananya. Nah ini nanti tantangan yang untuk S3-nya seperti itu. Maka dari ini kan setelah itu kita misalnya ingin kan cari cari apa? Ini kan tadi untuk model yang ininya ya kita belajar dari yang teori yang sudah ada dulu. Kalau kita sudah berhasil, kita mesti ingin modifikasi kan. Jadi misalnya apa? Mungkin tadi kan semua linier, atau gunakan nanti yang konteks di, kan sudah lihat di yang apa? Yang di statistical learning sudah lihat ada machine learning untuk konteks kemultivariatan misalnya sudah ada belum? Belum di mana? Nah, nanti di saat lihat lah, mulai lah terus ada mulai di apa? Karena Anda harus merasakan sendiri kalau ini nonton kayak gini nanti Anda nggak akan merasakan nanti kan ada di mana. Nah, inilah yang bikin asiknya belajar sekarang kan seperti itu. Jadi sekarang masuk kalau saya bayangin tugas-tugasnya mereka bisa kayak gitu kalau nggak saya beri yang seperti nggak mungkin dia kan bisa produksi sebanyak ini dia melakukan kan itu. Kalau harus menggunakan yang tradisional cara belajarnya, kapan dia bisa punya kemampuan kayak gini? Tapi ini keren banget sih, Prof. Nah itu kalau nggak mungkin dulu kuliah kayak gini kan ada waktu S1 kan. S1 sudah kayak gini belum, S2 juga belum. Misalnya S1 pun sekarang sudah seperti ini. Maka masa sekarang saya kalau diterima kerja mereka sudah nggak asing dengan cloud itu. Ini kan komputasi cloud semua. Ini kan reportnya cloud ini. Ini kan cloud. Jadi kalau saya misalnya yang S1 ya ini juga mereka kalau eh, ini misalnya yang teori investasi mereka ini kan berinvestasi kan ke yang dunia pasar tadi investasinya apa aja itu di ini kalau tugas-tugasnya juga misalnya kita ada yang kadang bagus banget ya ada yang enggak yang minimalis lah itu. Tapi rata-rata saya lihat dia kemampuan komputasinya sudah jalan. Ini kan
teorinya dulu, saya kadang tanya, ya dia bisa ambil dari berbagai ini sumber investasi apa aja sih, ada saham, ada ini, terus mulailah nanti dipraktekkan kan, ini referensinya dia ngambil dari mana itu. Ini masih terus sekarang untuk kemarin ini misalnya dia ngambil saham ini, nah kan dia mulai melakukan ini bisa ngambil dari softwarenya, terus ini yang misalnya dia collabnya di mana dia naruhnya, ada nanti ada link collabnya. Karena kan ini untuk cara bikin, apakah ini sudah masuk collabnya apa? Oh ini langsung ke yang sumber ininya dulu apa? Oh dia ngambilnya dari, kalau kita dari Vanilla Yahoo kan ini kan ada lagi yang lain kan sekarang banyak kan itu. Terus kalau dia untuk yang komputasinya kok enggak, dia naruhnya di mana? Ada yang kayak gini kan agak repot tentu di. Oh, tadi link perhitungannya ini yang pakai apa Google Sheet itu loh. Ini juga Google Sheet kan cloud kan ini. Yang ini kan jadi kita kan cuma linknya aja. Cuma di sini dia nggak bisa, hanya bisa melihat saja, nggak bisa ngedit, ya udah nggak apa. Tadi terus yang ini adalah yang collab-nya. Nah ini, jadi ini anak S1 dan kayak gini kalau dia kerja kan sudah kemampuan ininya sudah bagus kan. Ambil saham apa aja itu dia ini. Dia kan ngambil saham-sahamnya, terus ngambil data dari Vanilla Yahoo kan itu kelihatan kalau ininya. Ini kan Vanilla Yahoo ini. Ini Vanilla Yahoo. Nah ini yang sudah apa untuk yang nanti dapat. Oh, nah ini ada error apa? Nah, ini kayak gini apa yang mungkin di sini apa saya belum mengaktifkan ini dulu, lihatnya di sini dulu diaktifkan dulu. Ini kan yang tadi yang kita mengaktifkan ini. Kalau belum ya dia kayak kita belum install dulu kan itu. Nah kalau sudah siap belum ini di, dan kadang jadi kan nggak bisa nyekat dari. Oh, baru ini dia. Nah kalau sudah hanya sudah jalan ini. Terus ini saham yang beda lagi. Tapi kalau lupa mengaktifkan yang atas ya error itu. Ini kan disparity UX-nya. Teorinya ada di yang nanti kan ininya di sini. Nah ini kan teori rumus-rumus yang dipakai kan itu. Tapi kan terus di ini kan di collab-nya. Nah ini hampir kuliah saya sekarang sudah saya bawa ke seperti itu karena masa supaya kalau belajar hanya baca buku mesti akan bosen. Nah ini kan saya rekam, saya upload, dia kan kalau lupa lagi ya tinggal nonton lagi, sambil tiduran bisa, sambil apa, pakai HP juga bisa kan. Kalau kita buka YouTube daripada nonton YouTube yang lain ya, walaupun ini saya nggak ada editing kan ini jadi ngomong apa, saya nggak sempat editing, maka ya moga-moga nggak ada omong-omongan yang membahayakan, bisa saya marah-marah lah atau apa, maka jadinya saya harus mengendalikan diri kalau saya nggak mungkin komentar yang negatif, ini kamu salah ini ya nggak perlu. Jadi mereka kalau presentasi ya santai-santai saja, saya nggak akan komen yang ini walaupun ada alah ya oke lah itu nanti diperbaiki gitu aja. Ini kan setiap pertemuan kuliah ada presentasi. Gitu. Ini kan semua saya rekam. Ini tugasnya dari setiap UAS sudah dikerjakan secara ini lagi. Kalau ujian ini kan 2 jam, mungkin dia nggak siap kan. Tapi kalau dari tugas biasanya sudah benar. Karena dia saya kasih waktu 24 jam. Untuk ngerjain ini. Iya, yang jadi tugas namanya. Tapi kalau UASnya itu cuma 2 jam. Sama-sama sudah di sini namanya ujian terbuka. Jadi dia ngerjakan 2 jam sama 24 jam, itu beda kan. Kalau 2 jam kan dia harus, wah mungkin searching ke sana kemari yang harus itu. Itu topiknya dibeda-bedain ya Prof? Enggak, sama aja nggak masalah, karena mereka akan saling bantu, waktunya nggak ada.
sempit itu. Terus cara membedakan mereka plagiat, nyontek atau itu Kan dia harus minta ada referensinya tadi, dia kemana ngambil referensinya. kita ngeceknya dari Iya, siapa? nanti kan yang satunya kan mungkin beda referensi. Kalau sampai sama persis semua, ya lucu loh. Mesti dia ada punya selera masing-masing karena dia akan kelihatan dari sebelum ujian dia sudah ada kuliah kan. Di kuliahnya kan banyak banget dia. Ini sampai berapa 500-an. Oh. Karena apa? Dia kan sudah ada tugas mingguan, saya sudah tahu dia perilaku kayak apa kan. Mm-mm. Nanti dari ketahuan dari sini dia tugasnya jelek kok tiba-tiba itu. Bagus. Kalau yang tugasnya nggak pernah ngerjakan nggak mungkin bisa ngerjakan itu. Mm-mm. Nah kalau dia tahu-tahu kok bagus jadi Mm-mm. kopi, tapi temannya belum tentu ngasih kok kalau kayak gini situasinya. Karena kalau sampai ketahuan sama-sama rugi, jadi ada yang ambil dari jurnal kan tugasnya. Mm-mm. Ini dari jurnal apa? Nanti yang ini juga sama nanti. Ada yang dari buku. Karena kalau kita ingin lihat perkembangannya lebih terkini, ya harus dari jurnal. Ini juga masih sudah mulai tak tuh untuk melihat dari jurnal. Walaupun kalau untuk anak S1 bukan mencari untuk mencari ide baru riset, yang penting dia bisa pakai. Kalau yang di jurnalnya mungkin pakai data apa, Anda nggak di datanya sudah bisa aja sudah lumayan. Nah ini kan aset allocation debate, provocative question. Dan ini bagaimana orang membuat alokasi di investasi ini kan perdebatan di sini. Ya. Apa sih yang di ini kan? Nah, sumber referensinya dia dari mana ini. Nah, tapi dia kan bikin summary tadi waktu menjawab. Kan nggak mungkin ini dikasihkan semua. Nah, kalau yang kebetulan enggak ini kadang ada yang kayak gitu. Ini cuma di copy semua ya nggak bunyi kan. Masa sampai panjang banget kan? Ya harus kita harus bikin intinya apa setelah itu. Tapi kan tetap saya ingin lihat aslinya. Aslinya kan ini dia. Nah, nanti ini juga akan saya terapkan untuk ini. Nanti tapi kita pikirannya apa? Nyari pengembangan karena S3 kan. Kalau untuk S1 S2 kan belum lah itu. Nah, karena S3 kita ingin nyari pengembangan untuk ininya. Maka selalu berpikir, apakah cuma kayak gini? Nah, nanti kan ada kalau setelah kita punya data, kita modelkan pakai ini, enggak. Nah, apakah untuk estimate parameternya ini gunakan metodenya apa? Apakah kita perlu menyesuaikan ininya, metode estimasinya, misalnya. Ini berbagai kemungkinan kalau yang mana ada beberapa saya bawa misalnya ke teknik bisa disegah ke teknik-teknik yang sekarang yang berupa menggunakan apa yang iteratif model apa estimasi itu. Tapi teori ini kan perlu dimasukkan. Gitu. Nah, maka nanti pada saat sambil ini misalnya ya sekarang kita misalnya kita ingin ingin cari jurnal paling cepat juga menggunakan ini misalnya tentang apa paper tentang ya kita mau bahasa Inggris ya runtun waktu multivariat gitu kan.